Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Gunawan dengan NIM 22053059. Saya akan membuat video materi pembelajaran tentang ekonomi trika, yaitunya tentang konsep dasar ekonomi trika dan regresi. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ekonomi trika dengan dosen pengampunya, yaitunya Bapak Dr. Yuhendri Leo Frista SPD MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi trika dan regresi. Konsep ekonomi trika dan regresi ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, pengertian ekonomi trika. Yang kedua, metodologi ekonomi trika. Yang ketiga, jenis ekonomi trika. Dan yang keempat, konsep dasar analisis regresi. Yang pertama, pengertian ekonomi trika. Ekonomi terdiri dari dua kata, yaitu teori ekonomi dan pengukuran. Menurut para ahli, ada beberapa para ahli yang mendefinisikan tentang arti ekonomi trika itu sendiri. Yang pertama yaitunya Samuelson tahun 1954. Dia berpendapat bahwasanya ekonomi trika adalah sebagai analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi real berdasarkan pada pengembangan teori dan observasi yang dihubungkan dengan metode inferensi. Yang kedua, menurut Gerhard Tinner tahun 1968, menurutnya ekonomi trika lengkap merupakan hasil dari suatu pandang khusus atas perihal ilmu ekonomi yang terdiri atas penerapan statistika matematis atas data ekonomi untuk memberikan dukungan empiris untuk model yang disusun dengan ilmu ekonomi matematis dan untuk memperoleh hasil dalam bentuk angka atau biasa disebut dengan numeral result. Adapun beberapa tujuan ekonomi trika antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan kontribusi membuat prediksi atau ramalan yang bermanfaat bagi banyak orang. Yang kedua, membuat keputusan atau kebijakan di berbagai tingkat atau mengevaluasi kebijakan yang telah ada. Yang ketiga, untuk membuktikan beberapa teori ekonomi yang menggunakan data sampel. Metodologi ekonomi trika. Metodologi yang digunakan dalam ekonomi trika. Yang pertama, menurut Gujarat tahun 2004 terdapat 8 jenis. Yang pertama, membuat pernyataan teoritis atau hipotesis yang berhubungan dengan ekonomi trika tersebut. Yang kedua, menentukan model matematisnya. Yang ketiga, menentukan model statistiknya. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menafsirkan data model ekonomi trika. Kemudian menguji hipotesis dari ekonomi trika tersebut. Yang selanjutnya, menggunakan model melakukan prediksi terhadap data atau sampel tersebut. Kemudian program memutar untuk olah data, artinya olah data yang terdapat pada sampel yang telah dibuat. Kemudian untuk selanjutnya yaitunya jenis-jenis ekonomi trika. Ekonomi trika terbagi atas dua. Yang pertama, ekonomi trika teoritis, yang artinya pengembangan metode untuk mengukur hubungan ekonomi dengan menggunakan ekonomi trika. Yang kedua, ekonomi trika terapan, menggambarkan nilai praktis dan penelitian ekonomi sehingga lingkupnya mencakup aplikasi yang lebih dikembangkan dalam ekonomi trika teoritis sebagai alat penguji teori atau ramalan. Contoh dari ekonomi trika sendiri. Yang pertama, seorang ekonomi dapat berhipotesis bahwa ketika pendapatan seseorang mengalami peningkatan, pengeluarannya juga akan mengalami peningkatan. Yang kedua, ekonomi trika juga dapat digunakan untuk mengeksplorasi perilaku konsumen dan pola pasar dan lain-lain. Selanjutnya, yaitunya konsep dasar analisis regresi. Apa itu yang dimaksud dengan regresi? Adalah salah satu metode terbuka yang berhubungan
garis lurus untuk memprediksi variabel independen atau variabel terikat atau variabel responden dengan variabel Y dan variabel independennya dengan simbol X. Tujuannya adalah untuk menentukan tujuan sebab akibat dengan variabel-variabel lainnya yang terdapat pada analisis regresi tersebut. Kemudian manfaat yang diperoleh dari regresi ini, yang pertama, meramalkan nilai-nilai rata variabel bebas yang disadari nilai variabel bebasnya di luar variabel sampel. Yang kedua, menguji hipotesis yaitu karakteristik defensi. Kemudian membuat evaluasi estimasi rata-rata nilai variabel berdasarkan nilai variabel tersebut. Kemudian masuk kepada analisis regresi sederhana. Merupakan sebuah metode untuk pendekatan hubungan antara satu variabel dengan variabel independen. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama, misalnya analisis regresi antara orang tua dan anak. Yang kedua, analisis tingkat upah yang diperoleh oleh setiap orang. Yang ketiga, analisis regresi antara volume penjual dan perusahaan. Nah, cara untuk mendapatkan garis yang terdapat pada regresi, yang pertama, cara bebas. Yang kedua, menghubungkan dua titik tengah dan tertinggi. Yang ketiga, membagi data menjadi dua kelompok yang sama, kemudian dicari rata